David Brandy atau akrab disapa David Gadgetin. Dia adalah seorang konten kreator kelahiran Palembang, Sumatera Selatan. Dia merupakan sosok di balik channel YouTube Gadgetin. Channel yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak penggemarnya. Seperti anak kecil pada umumnya, David yang merupakan anak terakhir dan mempunyai kepribadian yang introvert, lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain game PS1 seperti Harvest Moon, GTA San Andreas, dan yang lainnya pada saat itu. Sewaktu masih duduk di bangku SMA, David termasuk siswa yang cerdas. Dia sering masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Lalu dia melanjutkan belajarnya di Jakarta dan berkuliah di Universitas Bina Nusantara, mengambil jurusan desain komunikasi visual dan berhasil lulus pada akhir 2016. Saat masih kuliah di BINUS, David awalnya berniat untuk keluar dari kampusnya karena dia merasa salah masuk jurusan, mengingat dia tidak jago dalam hal menggambar. Namun niatnya diurungkan karena tidak mendapat persetujuan dari orang tuanya. Di luar itu, dia juga merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah dengan jurusan yang sudah dipilih sewaktu masih SMA. Saat kuliah, David memiliki teman yang sedikit. Itu membuat dia menghabiskan waktu luangnya hanya dengan nonton video-video di YouTube di dalam kosannya bersama teman sekamarnya. Awalnya dia tidak terlalu suka dengan bermain internet, karena menurutnya ponsel dan komputer hanya mesin biasa yang bermanfaat untuk membantu sebuah pekerjaan. Tapi karena pengaruh dari salah satu temannya yang bernama Peter, yang sering menonton video-video di YouTube, dia pun mulai menyukainya. Bersama Peter jugalah David nonton video YouTube tentang casing PC. Sampai akhirnya dia pun merasa penasaran dengan proses pembuatan konten YouTube dan berniat untuk membuat channel YouTube sendiri. Tapi itu malah membuatnya dilema. Selama kurang lebih 2 minggu dia memikirkan antara lanjut atau tidak untuk membuat channel YouTube-nya sendiri. Sampai akhirnya dia memutuskan membuat channel YouTube pada tanggal 6 Desember 2016 yang diberi nama Gadgetin, singkatan dari Gadget Indonesia, yang dimulai dari satu kalimat ajaibnya, yaitu mulai aja dulu. Namun perjalanan tidaklah mudah. Di awal membuat channel YouTube, dia memiliki beberapa kendala, seperti tidak memiliki mikrofon, tidak memiliki kamera, karena kamera yang dia punya sudah dijual, juga tidak memiliki studio, karena saat itu dia masih tinggal di kos-kosan. Ditambah dia juga bingung HP apa yang akan direview untuk video pertamanya, karena saat itu dia sendiri tidak mengerti tentang dunia handphone dan masih menggunakan handphone BlackBerry bukan Android. Hingga akhirnya dia coba untuk pinjam peralatan seperti kamera dan mikrofon serta tripod dari temannya yang bernama Arya dan Ihsan. Dia juga menggunakan uang tabungannya yang sudah dikumpulkan dari SMP untuk membeli HP Xiaomi Mi 3 untuk direview. Proses pembuatan konten pertamanya ini dia membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 minggu, karena dia harus melakukan riset terlebih dahulu, terus menulis data, serta proses rekaman suara dan diedit sendiri. Untuk pencahayaannya, dia memanfaatkan sisi pojok kamarnya, berharap hari selalu cerah, karena saat cuaca mendung, dia harus berhenti membuat video dan lanjut lagi ketika hari cerah. Berkat usahanya ini, dia mendapat lebih dari 100 viewers dari konten pertamanya. Lalu dia lanjut ngebuat konten keduanya yang review HP Lumia 535 yang saat itu lagi dipakai oleh banyak orang. Setelah video keduanya tayang, dia sempat memutuskan untuk berhenti membuat video YouTube. Itu karena dia sudah merasa puas dan tidak penasaran lagi. Tapi ternyata setelah lebih dari 1 bulan, videonya menembus lebih dari 50.000 viewers. Karena hal ini dia berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali membuat konten YouTube. Berselang 2 bulan dia mengupload video ketiganya. Tidak kalah dengan video keduanya, konten terbarunya mendapat respon yang positif dari viewersnya.
Meskipun viewers dan subscriber terus meningkat, dia merasa menjadi konten kreator atau YouTuber belum bisa dijadikan pegangan hidup kala itu. Untuk menyambung hidup di Jakarta, dia harus mencari pemasukan lain. Dan akhirnya, temannya yang bernama Hadi menawarkan sebuah pekerjaan sebagai penulis untuk sebuah website. Meski bekerja, sisa waktunya dipakai untuk membuat konten YouTube. Kemauannya yang kuat ia buktikan dengan menumpang warung Indomie atau warkop untuk membuat video. Seiring berjalannya waktu, berkat kerja keras dan usahanya, serta konsisten menyuguhkan konten yang menarik, jumlah viewers dan subscribernya semakin bertambah. Dan dia pun merasakan AdSense pertamanya sebesar 1,6 juta rupiah. Dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah subscribernya menembus angka 100.000 subscriber dan mendapat silver play button dari YouTube. Dan namanya pun semakin dikenal luas karena pembawaannya yang santai, sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuknya. Setelah beberapa pencapaian didapat, dia pun pindah ke sebuah apartemen dan menjadikan teman kuliahnya untuk menjadi kameramen serta editor untuk kontennya. Dari sinilah channelnya mulai berkembang pesat. Tahun 2018 adalah tahun yang gemilang untuk channel Gadgetin, karena di tahun itu channel Gadgetin berhasil tembus 1 juta subscriber, dan dia pun kembali menerima penghargaan dari YouTube berupa Gold Play Button. Dia pernah mengungkapkan bahwa tidak pernah menyangka kalau channelnya bisa berkembang seperti sekarang. Dia bercerita banyak kelebihan berkat menjadi seorang konten kreator. Misalnya bisa bekerja dari rumah tanpa menghabiskan waktu di jalan karena kemacetan ibu kota. Dan yang istimewanya, dia bisa mencoba HP terbaru yang belum dijual ke pasaran, serta mendapat banyak sekali bermacam-macam endorse. Dia juga sering diajak oleh berbagai brand untuk launching produk terbaru di luar negeri, seperti brand Samsung misalnya, yang pernah mengajaknya ke New York, Amerika Serikat untuk event Galaxy Note 10. Kini channel YouTube-nya memiliki lebih dari 6,5 juta subscriber dan sudah mengupload lebih dari 900 video. Berkat pencapaiannya ini, dia pun merasa termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik di tiap videonya, baik dari kualitas suara, gambar, dan yang lainnya. Semua berawal dari rasa penasarannya. Kini David bertransformasi menjadi konten kreator yang cukup dikenal dan memiliki penghasilan yang sangat luar biasa. Melalui dia, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bisa melihat peluang, karena setiap peluang selalu ada kesuksesan yang menanti.